Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, ini ada kitab Minhajul Istiqomah yang ditulis oleh Utsman bin Yahya, temennya Snok Gorgonje dan temennya Van der Berg. Kedudukan dia pada waktu itu sebagai mufti Hindia Belanda. Tempat tinggalnya di Petamburan dan terkenal sebagai orang yang memusuhi ulama-ulama Nusantara yang pada waktu itu sedang melakukan revolusi perlawanan untuk mengusir penjajah Belanda. Konon katanya sih kalau Rizik itu menantu atau cucu menantunya, sehingga kita nggak heran kalau apa yang dilakukan itu sering mencaci maki presiden, sering mencaci maki Gus Dur, sering mencaci maki ulama-ulama Nusantara. Kalau dulu Utsman itu diangkat oleh penjajah Belanda sebagai mufti, Rizik mengangkat dirinya dengan bahasa imam besar. Untungnya sudah dibubarin juga sama pemerintah. Ini biar lebih jelas ya, kita baca aja satu paragraf. Sebenarnya banyak sekali pendapat-pendapat Utsman bin Yahya yang kontroversi dan berlawanan dengan ulama-ulama Nusantara. Untuk mempersingkat durasi, kita ambil satu paragraf saja. Ini bertulisan pegon ya, dengan bahasa Melayu. Kata Utsman bin Yahya, bahwa perbuatan bikin rusuh negeri sebagaimana yang telah jadi, mungkin ini telah terjadi di Cilegon, Banten, dan yang dahulu di Bekasi, sekalian itu batil, bukannya jihad. Ya antek Belanda ya harus membela majikannya, sebab tiada syarat-syaratnya. Ini model-model para kabib itu klaim-klaim aja tanpa detail syarat-syaratnya itu apa gitu kan, hanya mengklaim sebab tiada syarat-syaratnya, malahan perbuatan begitu rupa melanggar agama dengan menjatuhkan beberapa banyak darurat, atau ini mungkin madorot yang dimaksud, pada orang-orang. Ini melanggar agama apa membahayakan Belanda, ini kan nggak detail. Ya seperti yang kita lihat perkabiban hari ini kan, kalau ngomong cuma klaim-klaim, doktrin-doktrin, pembenaran-pembenaran atas tindakannya. Ini kitab bisa diperoleh di online dan dimanapun, sehingga kalau kita sedang membahas perkabiban itu bukan fitnah, tapi membongkar otak mereka. Bagaimana dari dulu sampai sekarang ya nggak pernah pro, nggak pernah bersepakat dengan apa yang diperjuangkan oleh bangsa ini. Mereka merasa rasis sebagai klan yang paling tinggi. Mereka menganggap dirinya lah seolah-olah pemilik kebenaran agama, yang pada akhirnya ini memecah belah bangsa dengan membentuk kelompok mukibin-mukibin yang perilaku mereka itu justru mencaci maki pribumi. Ini efek divided and impera, gaya pecah belah Belanda masih terjadi sampai hari ini. Jadi mengapa kita konsen membongkar sejarah perkabiban, kebohongan-kebohongan mereka, kebohongan-kebohongan ucapan-ucapan mereka yang tidak mengajarkan agama secara benar. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, bukalah mata pikiran kita secara jernih untuk mewarisi
kejujuran kepada anak cucu kita, harus kita katakan siapa sebenarnya para habib yang memalsu silsilah dzurriyyah Rasul, yang memalsu sejarah Indonesia, memba'alawikan leluhur-leluhur Nusantara. Bersiaplah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.